Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini lagi rame isu tentang layar ori atau nggak ori di Google Pixel ya. Google Pixel yang paling sering nongol itu antara Pixel 6 Pro atau Pixel 7 gitu ya, 7A gitu ada juga. Jadi seri-seri yang terbaru itu, karena memang yang lagi cukup layak untuk dibeli saat ini ya seri-seri tersebut. Untuk seri lama mungkin orang sudah berpikir bahwa itu hardware-nya udah lama, terus nanti nggak enak dipakainya, baterainya juga pasti udah berumur ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa yang bisa jadi ini ya, buat kita waspada kalau misalnya kita mau beli. Ini saya screenshot dari beberapa orang yang sudah ngirimkan foto-fotonya di grup Facebook Google Pixel Indonesia ini ya. Semenjak banyak yang posting layar ori dan KW, saya jadi ragu Pixel 6 Pro saya ori atau KW. Tapi kalaupun seandainya KW, saya paling berat ngelepas HP ini. Padahal saya dulu gampang banget gonta-ganti HP ya. Mungkin dia udah nyaman ya. Tapi intinya kalau kita lihat dari layar ini nih, layarnya ori ya. Kenapa bisa dibilang ori? Sebenarnya gampang banget sih untuk menilai mana layar ori atau enggak. Yang jelas yang pertama pasti rasanya akan beda. Tapi bagi orang yang belum pernah megang HP untuk pembanding itu akan sulit ya. Pasti ketika pertama megang dan nggak tahu itu ori atau KW akan ngerasa biasa-biasa aja. Cuman untuk orang yang udah sering pakai Pixel atau sering pakai HP dengan refresh rate yang cukup tinggi di atas 90 Hz ya, pasti akan ngerasain bahwa layar KW itu nggak semulus itu, kadang macet, kadang ada respon yang kurang bagus gitu ya. Dan yang paling gampang dilihat itu sebenarnya di pojokan sini ya teman-teman. Nah ini antara lengkungan ini dengan lengkungan di luarnya itu nih ya, itu sama. Jadi kadang kalau yang KW itu lengkungannya nggak presisi gitu ya. Jadi ada yang ke sini, atau yang paling gampang deh itu adalah punch hole kameranya. Dia kalau yang KW itu kadang gede banget dan terlalu mepet ke bagian atas ya. Yang lainnya tentu harus dirasakan sendiri ya, karena kan pasti beda lah. Apalagi kalau misalnya teman-teman udah punya HP pembanding lainnya, tinggal dibandingin aja. Pixel itu untuk layarnya, meskipun nggak kita setting ke 90 Hz atau 120 Hz, biasanya dia cukup fluid ya, untuk scrolling itu cukup nyaman, jarang sekali ada seperti lag kayak gitu. Itu untuk karakter Pixel, memang seringan itu. Nah ini kalau kita lihat, punya masnya ini adalah layarnya ori ya. Dan Pixel 6 Pro itu kan untuk seri Pro biasanya layarnya ada edge-nya ya, samping itu melengkung. Nah, kalau yang KW itu biasanya tebel, jadi lengkungannya tuh tipis banget ya. Nah, ini lengkungannya normal. Nah, bawahnya memang ya untuk Pixel 6 dan 7 series itu belum terlalu ke bawah ya, masih agak tebel untuk bagian bezel bawahnya. Jadi memang wajar untuk Pixel seperti itu. Nah, kita lihat lagi nih. Nah, ini ada juga yang ngasih tips pakai aplikasi ya, aplikasi pressure sensor. Nah, ini juga aplikasi yang membantu kita untuk ngecek apakah layarnya setidaknya pernah dibongkar atau enggak sih unitnya. Karena dengan aplikasi pressure sensor ini nanti akan kelihatan nih apakah HP saya pressure-nya masih centang hijau atau ada tanda serunya kayak gini, tanda merah kayak gini ya. Nah, saya udah pernah coba untuk aplikasi pressure ini. Memang untuk HP, saya pernah punya HP yang udah saya bongkar dan pakai aplikasi ini dan dia nggak mau centang hijau ya. Jadi untuk akurasinya mungkin belum bisa dianggap 100%, tapi menurut saya ini bisa sangat membantu ya. Kalau misalnya masih anti air, kan bisa jadi memang pengelemannya bagus ya, tapi nggak mungkin sih. Harusnya ketika udah dibongkar, HP akan mengalami kayak udaranya keluar gitu ya, udara dari bawaan pabriknya, atau sel-sel di dalamnya itu lem-lemnya nggak akan seakurasi yang dilakukan oleh pabrikan. Jadi ini bisa cukup membantu ya, bisa dilakukan atau untuk ngetes aja apakah HP saya pernah dibongkar atau enggak. Setelah HP-nya pernah dibongkar, apa nih yang diganti? Mungkin saja baterainya, nggak harus layarnya sih, mungkin saja modul kameranya. Tapi ini sebagai salah satu waspada aja, indikator aja. Nah, kita cek lagi. Nah, ini nih ada pembandingnya nih dari Mas Mamet Mahendra. Dia posting nih, perbedaan LCD gantian sama LCD ori. Kalau ori bezel layar lebih tipis, kalau gantian bezel layar lebih tebal dikit. Device Google Pixel 6 Pro. Memang Pixel 6 Pro ini
karena rawan pecah ya. Sebagian user itu pasti karena terledor, mungkin mencari screen protectornya atau tempered glassnya susah. Jadi kadang tuh terbentur, dan kalau udah jatuh atau apa mungkin ada yang garis atau apa gitu ya, nggak beroperasi, jadi mau nggak mau harus diganti. Nah, salah satunya ya kayak gini, Pixel 6 Pro ini yang jadi korban itu. Nih, kita lihat ya perbandingan nih, ini kan jajaran ya. Ya, bisa lihat ya bezelnya. Kalau yang ini tuh dengan bezel luarnya dia simetris lah ya, ngikutin lengkungannya. Kalau yang ini lihat tebelnya minta ampun. Dan di sampingnya lihat bezelnya ya, perbedaannya. Yang KW ini, yang KW lebih tebel. Lalu kita lihat ke kameranya. Ini kecil ya kalau yang ori kameranya. Dia nggak terlalu mepet ke bagian atas. Nah, kalau yang KW lihat nih, tebel dan dia agak mepet ke bagian atas. Dan ketika dirasakan pasti akan berbeda. Tapi jangan salah, ada beberapa layar KW ataupun OM ya, dia itu yang bisa menjalankan 120 Hz. Tapi itu cuma kayak manipulasi software aja. Secara praktik untuk scrolling apa, dia tuh kayak rasanya di bawah 120 Hz ya. Walaupun kita tampilin refresh rate meter ya, tetap dia 120 Hz. Cuman rasanya kok buat scrolling aneh gitu. Ini jadi buat teman-teman yang belum beli, cari-cari referensi dulu aja lah, supaya nggak ngeluarin uang udah banyak ya. Ini kan harganya nggak murah menurut saya, di atas 4 juta ya, 4,7 lah. Jadi cari referensi sebanyak mungkin, yang kayak gini-gini ini sering-sering dibaca aja, karena di grup cukup membantu ya teman-teman. Lalu kita cari lagi nih, nah ini Pixel 7a, ini yang paling menurut saya paling aneh tuh ini. Harusnya sih saat beli, ini kepada Mas Muhammad Rian ya, saya mohon izin untuk supaya jadi pembelajaran buat kita semua gitu ya. Jadi dia beli 7a nih, Pixel 7a. Sekilas tampak normal ya dari gambar ini ya. Tapi ketika teman-teman ngeklik gambarnya, dan ini yang terjadi. Ini apaan ini, mana ada Google Pixel layarnya water drop kayak gitu ya, atau apa ini, punch-hole, bukan punch-hole ini. Masa kameranya bisa nyatu sama bezel? Ini kan harusnya udah tahu. Maksudnya kalau beli tuh cek minimal GSM Arena, seperti apa desainnya. Ini waspada banget ya, jangan sampai minim referensi ketika mau beli HP apapun serinya ya, iPhone, Samsung, itu merek itu kan hanya alatnya aja, tapi sebagai informasi kita harus punya stok yang banyak supaya ketika COD atau nanti ngecek unit tuh kita nggak grogi, kita nggak cuma iya aja ngikutin penjual ya. Jadi ini wajib jadi pertimbangan nih. Cari informasi tuh nggak sesulit itu ya sekarang. Misalnya saya cari Google Pixel 7a. Ya mudah saja, langsung ke GSM Arena. Di sini kan ada namanya picture atau 3D picture ya. Kita bisa lihat bentuk aslinya tuh kayak apa nih, kan kelihatan ya. Nih kelihatan nih, seperti ini. Nanti ada 3D modelnya, bisa kita perbesar juga. Kita putar-putar aja. Oh, bentuknya seperti ini atasnya. Segini. Kira-kira nanti ketika COD, apakah bentuknya sama atau enggak? Kalau ada yang berbeda, konfirmasi. Kok ini beda ya dengan yang ada di sumber yang cukup terpercaya? GSM Arena menurut saya cukup terpercaya ya. Apakah ini versi lain? Karena ada beberapa juga HP yang punya varian-varian tertentu ya. Apalagi di internasional ya, HP-HP Inter kayak gini, variannya banyak. Ada yang mungkin version dari China version, Japan version, itu kadang punya ciri khas tersendiri. Tapi nggak akan jauh berbeda dengan global versionnya harusnya ya. Lalu ada lagi, nah ini jadi postingan-postingan gini sering-sering dibaca aja. Original KW ya, kelihatan ya. Ya gampang aja sih. Nah ini jelas KW ya, kelihatan. Ya lihat bezelnya tebel, terus ininya aneh, kameranya terlalu besar. Ya. Selain aplikasi pressure tadi, ada beberapa aplikasi juga yang bisa kita lakukan untuk mengecek apakah layarnya itu masih ori atau enggak. Itu pakai Device Info HW ini ya, aplikasinya di Play Store ada, cari aja, gampang, lihat aja langsung LCM nih, bagian sini ya, di atas tulisan layar sentuh nih, LCM, panelnya Samsung ya. Jadi untuk panel di Google Pixel pakainya Samsung ya, panel AMOLED-nya atau OLED-nya. Nah kalau kita lihat ke screen ya normal kayak gini ya. Ini 90 Hz, ini saya pakai Pixel 7. Lihat aja datanya seperti ini ya.
Ya punya saya sih saya anggap ori ya, karena masih rapet semua, pressure-nya juga masih naik. Seperti ini. Jadi kalau teman-teman buat pembanding yang mau cari Pixel 7 kurang lebih kondisinya seperti ini ya. Waspada sebelum beli, wajib banget itu. Pokoknya cari-cari referensi sebanyak mungkin, jangan sampai nyari referensi itu pas baru tiba di lokasi saat COD nih. Ini kadang suasana COD itu macam-macam ya, nggak segampang yang kita rencanakan. Kadang mungkin si penjual ngajak kita cerita, jadi kita nggak terlalu fokus buat ngecek HP-nya. Ya, alangkah baiknya sih bareng temen ya, ngajakin temen gitu, supaya temen nanti buat cerita sama si penjual, kita fokus ngecek HP, atau sebaliknya teman kita yang fokus ngecek HP, kita yang tanya-tanya, ya wawancara dikit-dikit kayak gitu. Saya biasanya begitu ya kalau COD. Cuman kalau saya sendiri sih biasanya, karena udah punya banyak informasi sebelum COD. Seperti itu pun saya ya pernah lah beberapa kali zong gitu ya, dapat HP yang kurang bagus. Ya Pak, saat pengecekan oke-oke aja, tapi ya karena kadang waktunya mepet, menjelang maghrib atau udah terlalu malam gitu ya, jadi agak sedikit terburu-buru. Nah, jadi tetap ya waspada dari awal, karena ini uang nggak sedikit ya, apalagi untuk yang teman-teman udah ngumpulin dari lama, pengen banget Google Pixel misalnya nih, ya pengen HP apapun ya, nggak harus Pixel, tapi ternyata tiba-tiba sampai lokasi ya karena terburu-buru akhirnya zong. Ya udah. Ya teman-teman, semoga video kali ini memberikan informasi dan referensi baru buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.